Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nurul Masidah sebagai Ketua Cendekia, Bapak Reza Wakil 1, Bu Nina Wakil 3, dan yang kami hormati Bapak Haji Suprapto yang sekaligus jadi tutor bagi saya berani tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian. Itu tutor saya karena memang bahannya juga banyak dari beliau. Bapak-bapak dari karyawan, karyawati, mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat dan sempat. Karena banyak orang yang diberikan sehat tapi tidak diberikan sempat. Alhamdulillah hari ini meskipun saya kurang sehat tapi masih diberikan sempat karena memang ada amanah yang harus saya jalankan. Kali ini memang saya mendapatkan amanah untuk memberikan sesuatu kepada majelis taklim ini. Judulnya kebersihan lingkungan dalam Islam. Judul ini pun juga prosesnya panjang. Jadi kurang lebih sepekan atau 2 pekan itu saya diskusi dengan Pak Prapto. Awalnya judulnya itu hanya kebersihan dalam Islam gitu. Kemudian saya sampaikan, Pak Prap, saya punya ide untuk topiknya atau temanya itu kebersihan dalam Islam. Pak Prap memberikan saran, coba definisinya kebersihan itu apa dilihat. Wah, saya langsung aja melihat gimana ini definisinya kebersihan. Nah, ternyata kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kebersihan itu ada kata berasal dari kata bersih, yang artinya, karena ini definisi ya saya bacakan. Jadi kalau kemarin ada yang protes karena presentasinya baca skripsinya nggak saya luluskan, saya suruh ngulang, saya mohon maaf, kalau definisi boleh dibaca. Tapi kalau PowerPoint ya keterangan perlu diterangkan aja. Memang presentasi kan untuk diterangkan. Jadi menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebersihan itu berasal dari kata dasar bersih, yang artinya itu keadaan yang menurut kepercayaan, keyakinan, akal, atau pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda atau kotoran, bebas dari kotoran, tidak tercemar atau terkena kotoran, tulus, ikhlas, tidak bernoda, suci, jelas, dan rapi. Nah, kalau ditambah dengan awalan ke dan akhiran an, itu menjadi kata kerja. Jadi kata kerja itu berarti melakukan hal-hal yang terkait dengan kebersihan atau bersih. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian saya nggak terima, kayaknya ini kan yang mau dikaji adalah kebersihan dalam Islam. Kemudian saya mencari referensi lagi, sama referensinya. Kalau dulu saya lebih aktif cari buku, tapi ternyata buku sekarang juga nggak begitu laku, sehingga Mbah Gogol menyediakan itu. Akhirnya saya juga mencari referensi dari Mbah Gogol, ternyata ketemu dari tim penelitian, lembaga penelitian Universitas Islam Jakarta, itu membuat pernyataan bahwa kata bersih itu sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahiriah suatu benda seperti air bersih, lingkungan bersih, rumah bersih, dan lainnya. Lalu kata bersih juga digunakan untuk ungkapan sifat batiniah
seperti jiwa yang suci. Itu dari tim lembaga penelitian Universitas Islam Jakarta. Nah, baru saya apa yang dimaksudkan Pak Prapto, bahwa kalau hanya judulnya itu kebersihan dalam Islam itu terlalu luas. Terus Pak Prat nyarankan diambil yang khusus saja Pak. Kayaknya ini kalau kajian dengan judul itu tidak butuh beberapa episode. Nah, kalau beberapa episode berarti saya harus ceramah terus. Padahal saya nggak kulino Mas, nggak kulino ceramah. Kalau kajar iya, tapi kalau ceramah itu ya depan lah kalau disuruh ceramah, karena nggak kulino. Nah ini alhamdulillah Mas Rizal Salim ini memberikan peluang untuk saya jadi kulino itu. Mudah-mudahan nanti ada yang nanggap setelah ini ya. Kemudian ada 3 lagi, saya masih mencari kata itu sehingga nanti saya mantep untuk memilih bahwa topiknya tidak hanya kebersihan dalam Islam, tapi ada topik khusus. Dalam Islam, bersih dan suci keduanya merupakan hal yang sama pentingnya. Sebab bersih saja tidak cukup untuk bisa berhadapan dengan Allah atau untuk beribadah. Maka sangat penting dalam Islam untuk menjaga kebersihan dan kesucian itu dari kotoran atau biasa disebut dengan hadas. Nah ini nanti Cak Imin tolong dibenarkan. Beliau mungkin yang sudah mengkaji tentang ini ya. Istilahnya adalah tentang toharoh. Nah ini loh, menentukan tema aja itu saya perlu diskusi, perlu beberapa kajian. Nah ini buat pelajaran bagi adik-adik bahwa kalau mau menentukan kegiatan, tema kegiatan, mau menentukan kajian, itu hendaknya juga didiskusikan, dimusyawarahkan gitu. Supaya apa? Supaya diskusinya itu adalah tadi asasnya manfaat. Saya juga demikian, menentukan kenapa harus kebersihan lingkungan jadinya. Nah itu juga asasnya itu, asas manfaat. Di samping itu juga untuk membekali diri karena saat-saat ini saya lagi gandrungnya kebersihan. Sehingga tadi sudah disampaikan Pak Prap bahwa rumah yang di pojok itu saya namakan rumah marbot. Jadi siapapun sampai asesor ya diakreditasi itu datang Bu Nurul ditanya ya itu rumah marbot. Nah akhirnya ya kalau ini kan alasan pemilihan judul ya latar belakang. Akhirnya ketemu bahwa kenapa pilih tema di kebersihan lingkungan dalam Islam. Itu terutama adalah yang pertama saya temukan bahwa sekarang ini lagi kita dengar, kita baca, ya kita lihat itu di mana-mana itu terjadi kerusakan lingkungan. Jadi kalau kita dengar itu berarti kan dari radio. Kebetulan saya di rumah singgah itu ya biasa nyetel radio. Berita pagi itu juga banyak yang berita tentang kerusakan lingkungan. Kemudian kalau TV saya nggak pernah nonton TV, tetapi nonton YouTube, nonton medsos, itu gantinya TV. Itu juga banyak berita tentang kerusakan lingkungan. Dan yang paling mengerikan itu adalah hasil dari pengamatan saya saat saya dolanan di Bengawan. Karena masa kecil saya itu lebih banyak hidup di Bengawan. Saya saat di Bengawan sekarang itu nggak berani, anak-anak itu nggak berani seperti zaman saya waktu kecil untuk mandi di Bengawan. Karena kalau mandi di Bengawan dulu itu masih ada gisian. Gisian itu apa? Padang pasir ya. Padang pasir. Itu Bengawan itu kalau dari padang pasirnya atau dari gisian itu turun ke air, itu pelan-pelan baru kedalamannya itu kalau kita menuju ke tengah. Jadi ada tahapan. Yang pertama itu cetek sekali. Bahasa Ledok itu cetek. Cetek itu sak polok itu terus, sak dengkul terus, sak pupu terus, sak teruse. Tapi sekarang begitu masuk Bengawan itu langsung jurang. Kenapa itu? Yaitu adalah ulah manusia.
Ulah manusia itu dari apa? Pertama kali itu dari serakah. Saya lihat itu dari keserakahan. Karena kalau masa kecil saya memang cari uang dari Bengawan itu ngeduknya pakai rinjing. Saya kepengen jual pasir itu ngeduknya dari rinjing. Yang saya bawa dari bawah saya seluruh naik ke atas, langsung saya nuk itu apa? Ya dikumpulkan, dibatasi pisang, itu baru nanti ngumpul. Misalnya diukur 1 kol, dulu masih 1 kol itu 1 kol tepak itu ya. T120 itu masih ingat baru-baru. Nah sekarang itu nggak terima, pakai mesin. Jadi nyedotnya pasir itu pakai nyedot. Jadi itu ya luar biasa. Begitu sekali disedot ya langsung pasir itu habis. Nah akibatnya apa? Akibatnya bahwa tanah yang di dataran atasnya itu longsor. Nah yang terjadi apa di situ adalah kerusakan lingkungan yang luar biasa. Belum ditambah dengan ulah manusia lagi. Apapun itu dibuang di Bengawan. Sampai kita ya ngeri itu lihat yang ketimbul itu. Kalau dulu sih ya kotoran manusia nggak masalah, kita juga mengeluarkan kotoran. Jadi kalau misalnya kita seluruh nyundul kotoran manusia itu biasa, masa kita mandi di Bengawan itu biasa. Tapi yang paling menjijikkan sekarang itu kalau seluruh di Bengawan nyundul apa? Pempes. Astagfirullahaladzim. Jadi yang ketimbul itu banyak pempes. Ini pempes kok dibuat di Bengawan itu apa? Dikira ikannya mau makan pempes, tapi itu yang luar biasa kerusakan di lingkungan kita ya. Itu yang menjadikan saya tertarik, kayaknya sih kepedulian masyarakat tentang kebersihan lingkungan ini perlu kita kaji lah, kita kaji bersama. Tapi benar dari Pak Prapto itu sering memaksakan saya untuk berbagi itu harus belajar dulu. Nah kemarin itu berpacu dalam melodi, harus uji, harus membimbing, harus belajar. Jadi sampai ya sama sih, dosen itu ya stres kalau dihadapi, harus nguji, harus bimbing, harus nyiapkan materi, itu sama stresnya. Dan akibat stres itu ya sama sih, manusia itu sama. Jadi mau berangkat itu ya kepengen ke belakang. Siapa yang stresnya seperti itu? Jadi kalau mau ya nggak kuliner tadi itu ya apa? Ini nanti siap nggak? Tapi nanti saya nggak khawatir karena ada Pak Prap, ada Pak Reza. Kalaupun toh nggak tuntas itu beliau yang meneruskan. Enaknya gitu, punya saudara yang lebih paham. Kemudian saya berpikir bahwa kenapa tema ini harus dipilih, itu begitu pentingnya menjaga lingkungan. Jadi lingkungan kita itu ya sudah penuh dengan polutan ya, polusi di mana-mana, apalagi di Bojonegoro ya. Sergep-sergepnya sekarang itu ganti pohon. Jadi pohon yang sudah rindang. Di MH Tamrin itu saya bisa menikmati pohon yang tidak usah mengeluarkan biaya, menghirup oksigen yang seger. Tapi ternyata sekarang itu panas entak-entakan luar biasa. Nggak tahu program yang ditanam itu sedang dikembangkan zaman tahun-tahun ini ya, tahun-tahun politik. Jadi apa ya, tanaman yang sudah tinggi besar dipotong diganti yang kecil-kecil. Saya juga kepengen di Dinas Lingkungan Hidup itu mensosialisasi sebelum mengeluarkan kebijakan seperti itu, sehingga nantinya bisa ada apa ya, keseimbangan lah antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan di pemerintahan ini. Apakah ya sudah layak misalnya apa-apa dikit-dikit dibongkar. Termasuk yang agak saya sesalkan itu adalah yang di penghijauan. Kemudian dipacu dengan industrialisasi yang luar biasa. Jadi hampir sebagian besar industri kita, kalau kita telusuri di
kotoran di Bengawan itu, karena muaranya Bengawan Solo itu dari Solo, maka yang terbanyak ngotori Bengawan itu adalah limbah dari industri tekstil. Sehingga Bengawan Solo itu kalau sudah mulai kemarau justru warnanya ya warna limbah tekstil itu ya persis lah kalau jenengan pergi ke Solo itu di limbah baru turun dari pabrik itu ya seperti itu, saking banyaknya. Belum nanti ditambahi limbah-limbah yang lain sepanjang Solo Bojonegoro. Nah ini kemudian yang berikutnya yang kita prihatinkan bahwa industrialisasi itu juga menimbulkan sampah yang luar biasa, terutama sampah plastik. Nah ini sampah plastik. Nah alhamdulillah di bagian kebersihan kita itu ada yang sergap mengumpulkan plastik, tapi untuk dijual, belum diolah. Nah ini nanti mungkin kedepannya kita diskusikan program sampah plastik ini untuk diolah, bukan hanya sekedar dijual. Kalau dijual, saya pernah mengamati, pernah mendampingi dari tim Marbot itu dapat 4 sak karena habis ada acara di lantai 2 itu hanya dapat uang 24.000, 4 sak penuh plastik. Bayangan saya kalau diolah lagi mungkin lebih dari itu. Nah ini limbah plastik itu ternyata menurut hasil penelitian yang saya ikuti di jurnal itu, ternyata dia hancur di tanah itu selama 500 tahun, kurang lebih seperti itu. Ini bisa hancur dengan tanah, lebur dengan tanah itu perlu proses 500 tahun kurang lebih. Berarti kita sudah jadi fosil, sudah nggak wujud apa-apa, itu plastiknya masih baru proses bercampur dengan tanah. Nah ini bahayanya plastik. Sehingga kalau ada pemerintah daerah misalnya Bojonegoro apa masuk ya, kemarin misalnya saya nggak pernah belanja sih, kalau di swalayan itu katanya suruh bawa kresek sendiri. Dan saya orang memang ya nggak begitu banyak belanja dan nggak suka belanja. Nah ini tentang industrialisasi. Kemudian yang terakhir ini yang penting, nanti kita diskusikan bahwa kita kepengen punya program kebersihan lingkungan. Tadi sudah disinggung Pak Prab. Udahlah, jadikanlah bahwa kampus kita itu kalau diukur dengan kampus-kampus yang lain bisa dikatakan kampus kecil. Tapi jadikanlah bahwa kampus kecil ini indah. Kalau saya sih pernah baca buku itu judulnya Small is Beautiful. Kecil itu indah. Sehingga saya kadang-kadang berpikirnya ikut buku itu. Saya sering memperhatikan yang kecil-kecil, jarang yang memikir yang besar-besar yang sudah dipikirkan banyak orang. Saya termasuk orang yang terpengaruh dengan buku itu. Jadi kalau ada orang merebut hal-hal yang besar-besar, saya ngurusi yang kecil-kecil. Tadi contohnya ya tadi, orang misalnya ngurusi yang besar-besar, proyek yang besar-besar, saya pengen ngurusi di lingkungan ini ya kebersihan di kampus ini ya. Itu hal yang kecil tapi bagi saya indah. Termasuk rumah itu kita buat itu juga dalam rangka indah itu ya. Itu sudah banyak orang yang selfie di situ, bahkan yang lewat itu sudah banyak tertarik. Nah akhirnya fokus pembicaraan kita kali ini karena sudah waktunya juga sudah lumayan ya. Saya lor itu latar belakang mulai dulu. Nanti kalau pembahasan waktunya Pak Prapto atau ditunda besok dilanjutkan. Gak jadi dilanjutkan. Itu sanleng saya gitu. Jadi lagunya itu latar belakang aja yang diuraikan, nanti pas pembahasan itu Pak Prapto yang banyak bahas. Jadi fokusnya sekarang itu adalah persoalan lingkungan. 1, 2 adalah kebersihan, 3 adalah sampah, baru bagaimana Islam memandangnya. Nah ini bagiannya Pak Prapto. Nanti saya persoalan lingkungan aja. Nah, dampak turunnya kebersihan lingkungan. Nah ternyata bahwa kita nggak terasa itu sudah terancam ya. Jadi kehidupan manusia itu sudah terancam karena air,
Dari airnya aja sekarang sudah, siapa yang terbiasa masih air dari sumur kemudian dimasak kemudian diminum, sekarang sudah disediain air mineral, katanya yang lebih higienis ya. Padahal kalau saya masih punya keyakinan kalau ini dibandingkan dengan air yang direbus ya kayaknya masih sehat air direbus ya, karena sudah mati hasil rebusan itu. Tanah juga sudah luar biasa. Jadi kita kemarin misalnya praktek untuk berkebun itu, sampai saya bawa tanah dari Ledok yang ada kandungannya pupuk kandang. Karena tanah urukan di sini itu terlalu keras untuk bisa subur. Karena tanahnya juga diambil dari pegunungan, campur kapur dan sebagainya. Kemudian juga masih ada campuran yang ya kotoran-kotoran yang tidak mengandung humus ya. Nah, berarti kita itu kehidupan kita sudah terancam dengan terkontaminasi polusi udara. Nah, ini yang kita gak nyadari. Nah, timbul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab ini? Apa ya pemerintah tanggung jawab? Tanggung jawabnya apa? Menyediakan rumah sakit paru-paru, ada dokter spesialis paru-paru. Karena yang diserang kalau sudah polusi kan di paru-parunya. Nah, sebenarnya jawabannya ya semua harus bertanggung jawab, tidak hanya menyerahkan pemerintah aja. Jadi semua orang itu bertanggung jawab atas berbagai kerusakan yang terjadi di alam ini. Kemudian bagaimana Islam memberikan ajaran bahwa tanggung jawab dari kerusakan lingkungan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Islam memberikan pelajaran yang luar biasa, yaitu yang sangat populer, tapi saya nggak hafal-hafal Gus. Saya itu lemah di hafalan hadis dan hafalan Quran itu di bahasa Arabnya tadi disinggung. Karena memang ya ngajinya dulu itu hafalan Gus. Jadi masa kecil saya itu suruh Al-Fatihah, bisa hafal Al-Fatihah, suruh ngajari adiknya Al-Fatihah. Tapi belum kenal huruf. Tapi surat pendek-pendek itu suruh hafalkan dulu sudah hafal, tapi nggak pakai tajwid, nggak pakai hijaiyah, sehingga apa yang dihafal di masa kecil itu sampai sekarang ya itu. Kemudian itu hadis yang luar biasa. Tetapi setelah saya kaji lagi, saya minta kepastian, tapi belum saya tanyakan Pak Prab. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Setelah saya ngikuti ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ternyata ini dilemahkan, bukan hadis itu. Itu kata-kata bijak atau kata-kata apa istilahnya UAS itu, kata bijak atau kata apa istilahnya ya, saya lupa itu. Jadi ini bukan hadis. Saya bingung, padahal saya cari lagi referensi. Ternyata dosen UIN Semarang itu menyatakan bahwa ini hadis. Nah, saya enggak, ini siapa yang ahli hadis ya? Nanti perlu diteliti. Karena hadis yang benar itu bahwa kesucian itu setengah dari iman. Informasinya begitu. Itu yang hadis yang benar. Kalau kebersihan adalah sebagian dari iman, itu katanya kata-kata bijak. Nah, ini nanti yang perlu dikaji. Ini hadis yang luar biasa. Setiap kita bahas tentang kebersihan, pasti ini muncul bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian surat yang membahas tentang kebersihan lingkungan itu ada Ar-Rum 41, 42, Al-A'raf 27, Al-A'raf 56. Nah, ini saya juga tadi kepengennya sih hadis-hadis itu ngopinya ke PPT itu bahasa Arab. Nah, itu biasanya dilakukan oleh asisten. Saya nggak sempat buat PPT ini melalui asisten, jadi ya mesti ketemunya itu artinya.
Jadi pengertian tentang suci itu bagian dari iman. Nah ini katanya yang hadis itu, suci bagian dari iman, bukan tadi kebersihan, karena suci dengan bersih itu ada perbedaan itu. Hadis riwayat Muslim, dan hadis tersebut sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah ini sudah diingatkan nih. Jadi apa-apa itu sebenarnya kita itu sudah diingatkan oleh Allah bahwa ojo, ya tadi kalau mau usaha ya jangan serakah, supaya lingkungan itu tetap jaga. Karena apa akibatnya yaitu. Nah, yang berikutnya, yang part 2 itu intinya bahwa ada perintah pada Nabi kita, Nabi Muhammad, bepergianlah di bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu itu yang membuat kerusakan-kerusakan itu, ternyata memang kebanyakan dari mereka yang seperti itu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, luar biasa berarti ya. Itu analoginya bahwa orang yang membuat kerusakan itu ya kayak orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, ayat ini membahas bagaimana Allah memerintahkan untuk tidak berbuat kerusakan. Itu yang utama itu. Kemudian Islam menegaskan bagaimana pentingnya konservasi, penjagaan alam tadi. Karena dalam rangka apa? Karena itu sebuah perintah, maka itu adalah mengabdi kepada Allah. Dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kalau kita ikut menjaga konservasi atau penjagaan alam itu larinya ke sana. Nanti tolong diluruskan Pak. Saya sih kepengen gini loh Pak Prapto, acara ini agak dikasih perubahan lagi ya. Sambutan-sambutan itu di belakang Pak. Jadi ceramahnya yang di depan, terus sambutannya di belakang, supaya sambutan itu membenarkan yang ceramah tuh. Saya pernah ngikuti acara di Istiqlal itu kok gitu ya. Acara Hari Besar Islam itu ceramah dulu, sambutannya di belakang. Sehingga sambutannya itu menyambut apa yang dibicarakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Setuju nggak Cak Imin kalau gitu ya? Setuju ya, mesti ya. Kembali ke laptop. Kemudian yang surat Al-A'raf yang 52 itu di sana intinya aja ya, nanti bisa dibuka di Quran, di Qurannya sendiri-sendiri. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi penciptaan bumi ini luar biasa, baiknya luar biasa. Jadi sudah ada aturan yang luar biasa, sudah pokoknya gak nutut lah kita. Misalnya bagaimana dedaunan itu bisa mengeluarkan oksigen yang berkeseimbangan dan sebagainya dan dibutuhkan manusia. Tapi yang agak unik di ayat ini ya, kemudian disambung dengan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Nah ini jadi pelajaran juga. Oh berarti memang kalau kita berdoa itu ada takut dan harap. Takut dulu baru harap. Jadi merasa takut kalau doanya gak diterima atau doanya kurang makbul misalnya, maka harus penuh harap. Jadi penuh harap. Jadi ya karena kalau rasa takut dimulai dari rasa takut, kayaknya kita serius. Tadi meskipun kulino ya, tapi rasa takut itu serius. Saya juga takut kalau disuruh Pak Prapto belajar ceramah tapi ya nggak memenuhi kriteria penceramah utama, karena ada yang satu, ada yang dua utama itu. Sehingga saya juga berusaha ada takut dan penuh harap, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya itu. Harapan saya gitu. Nah, tadi keterkaitan dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, maka kita perlu taubat. Ya, sudah mengalami kesalahan-kesalahan yang luar biasa, termasuk kita itu ya salah karena memang misalnya ada tadi ya
penghijauan yang ditebang itu juga mahasiswa kita nggak gerak ya. Padahal kalau gerak gitu mungkin kita lebih terkenal loh Bu. Sekali-sekali itu bawa keder-keder itu benderanya Stikia itu loh, mubeng alun-alun, ikut Car Free Day itu menyuarakan ya apalah yang sekiranya dikaji tidak memuaskan kita, itu dikaji di sana. Nah itu cepat terkenal kita itu. Branding kita kalah itu ya di situ, yang saya rasakan itu. Nah, kemudian cara bertobatnya adalah berangkat dari kesadaran yang merusak apa itu lingkungan itu. Nah, dengan menyadari itu, maka muncul apa? Muncul pengetahuan. Nah, dari pengetahuan itulah muncul program kebersihan lingkungan. Satu orang sadar tentang kebersihan lingkungan, ya ada efeknya, tapi efeknya kecil. 2 orang masih kecil, 3 orang masih kecil. Coba kalau komunitas. Nah, berbicara komunitas itu langsung saya ingat. Begitu nulis komunitas saya ingat kita punya UKM pecinta alam. Yang saya tunggu-tunggu mulai dulu, yang namanya pecinta alam, sebelum mencintai alam yang lain, cintailah alam di sekitar kampus kita. Penghijauan saya tunggu dari gerakan UKM pecinta alam, nggak ada. Acaranya yang saya ikuti itu pertama kali rujaan di Prataan, yang kedua peresmian anggota UKM pecinta alam mandi di Sedudo. Itu sudah saya catat berkali-kali, bertahun-tahun, berulang-ulang seperti itu. Sehingga saya berpikir bahwa kenapa hidup gak dirubah ya? Kok itu aja yang dilakukan? Kalau perkenalan pertama kali untuk menarik, ayo rujaan di Prataan, di Nganget sana, mandi, rujaan. Nanti kalau sudah diresmikan, jadi ayo mandi bersama di Sedudo. Kok gitu-gitu tok loh? Padahal pecinta alam itu. Nah, ada pecinta alam di luar UKM itu. Seperti dulu ada grup yang namanya grup Salah, grup apa itu ya, pokoknya yang sempalan-sempalan pecinta alam itu. Tapi ya begitu, jalannya itu naik gunung. Kalau naik gunung untuk menikmati, terus dia bersyukur di sana, sih alhamdulillah. Tapi kalau tambah merusak itu yang innalillah ya, rusak lingkungan. Nah, kali ini sih saya berpesan di antara jamaah adik-adik ini yang di pecinta alam, ada yang pecinta alam pasti ada lah. Ayo ngacung ya pecinta alam, saya titip. Jadi titip yang pecinta alam, ayo kita buat bahwa kampus kita itu dibuat yang senyaman mungkin lah. Jadi kalau jenengan mau apa ya, piknik lah, itu tiap hari sudah piknik karena memang kampusnya sejuk itu. Saya berpikir kemarin itu mau saya usulkan beli terem besi. Terem besi itu kayu yang pohon yang ada di TPK tempat penimbunan kayu itu ternyata diprotes oleh istrinya kepala KBH di Perhutani. Kebetulan ngikuti story saya diprotes. Jangan Pak, nanti kampusnya rusak karena akar terem besi itu luar biasa larinya. Terus saya usul, gimana kalau pule Bu? Ya pule sih bagus, sama kurang rindang katanya. Ya sudah, kita dimulai pule, tetapi akarnya nggak begitu panjangan. Nah nanti itu yang rumah kecil itu, rumah marbot itu mau tak perapat pule itu. Jadi nanti gentengnya itu tertutup daunan gitu. Nah kalau dibuat selfie kan kayak di tengah hutan. Nah itu harapan saya gitu. Nah kalau peduli ini dilakukan oleh banyak orang, tidak sendiri-sendiri, apalagi komunitas, pasti hasilnya lebih banyak. Karena apa? Karena kita sudah kadung dicap agent of change. Jadi apa itu ya? Ya kita itu tempatnya perubahan itu. Jadi berpikir itu harus berubah itu loh. Nggak tahu saya apa karena terbawa oleh Prof. Renal Kasali yang punya rumah perubahan itu ya. Setiap podcastnya saya ikuti pasti ada ide-ide perubahan itu. Nggak monoton itu, nggak monoton. Pasti ada ide-ide baru untuk adakan perubahan. Ya mungkin pemikiran kan gitu ya. Apa yang dibaca, apa yang dilihat itu jadi pikiran terus jadi ide baru. Nah,
Dalam rangka perbaikan itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah verbal, yang kedua sikap, yang ketiga adalah tindakan. Sekarang yang verbal. Yang verbal itu adalah dengan kata-kata aja ya sudah, ayo ngajak bersih-bersih. Waktu nulis ngajak bersih-bersih, saya ingat dulu itu pernah punya program Jumat Bersih. Terus itu laporan dari tim Marbot. Kenapa kok berhenti? Nggak tahu. Nah, langsung saya buat story. Apa story apa langsung ke WA Bu Nurul ya? WA Bu Nurul diteruskan lagi sama pimpinan, nggak tahu jawabannya, pokoknya ya masa pimpinan suruh bersih-bersih. Nah tadi apa jawabannya begitu yang saya baca itu, yang saya terjemahkan, tetapi bahwa yang namanya kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama dari mulai atasan sampai bawahan. Nggak ngatasi lah, kebersihan satu kampus hanya bertiga itu nggak ngatasi. Apalagi kalau belum ada sadar di tempat sampah itu, di masing-masing gazebo itu sudah ada tempat sampahnya, tetapi teman-teman sering buang sampahnya di bawah kolong. Nah, apa beratnya buka tutup itu ya? Di bawah kolongnya itu kalau saya nyapu itu pastilah banyak kotoran di situ. Ya itu yang termasuk tadi, ayo ngajak lah, ngajak itu ya provokatif, termasuk saya bagian provokatif ya. Nah, yang penting bahwa tidak provokasi kepada orang lain untuk wis buat nek kono wis wong enek petugas kebersihane. Aja meneh saiki ditambahi Pak Sobri. Sekali-sekali lah hajar Pak Sobri ben resik-resik terus misalnya. Jangan seperti itulah. Ya. Jangan seperti itu. Provokasi itu yang baik-baik. Jangan sampai provokasi wis cabut nek tanduran anyar iki paling sok ben ya ora melok ngikuti apa hasilnya misalnya buahnya. Ini sedang kita kita tanami buah-buahan supaya imbang. Nanti ada yang dipetik, ada yang dinikmati oksigennya. Kemudian sikap proaktifnya gimana? Ya, sikap proaktifnya harus banyak kajian itu loh. Yang lingkungan hidup, yang UKM ke pecinta alam itu ya kajian-kajiannya yang mengangkat tentang seminar itu ya kajian tentang lingkungan itu. Lingkungan hidup. Saya belum pernah ada acara UKM pecinta alam, ada seminar itu gak bagian kita Pak. Sekali-sekali harus ngadain kajian. Kajian ini tak urusannya gemel, urusannya mahasiswa yang ilmiah itu Pak. Kita enggak kok, kita mau jalan-jalan aja. Ya jangan gitulah. Semua UKM berhak untuk mengkaji permasalahan-permasalahan di UKM-nya. Butuh apa sih sebenarnya di UKM itu? Terus tindakannya apa kalau dibutuhkan itu? Pastilah di organisasi itu kan ya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ya ditetapkan tujuannya yang agak spesifik gitu loh, biar melangkah ke sananya itu lebih enak. Itu yang berupa tindakan. Jadi kita sudah memanfaatkan ruang yang kosong yang sebelah selatan gedung hall itu sudah kita bersihkan, tinggal menunggu orderan pasir puk sama pupuk kandang. Itu tinggal nanti kita berikan buah-buahan yang di sana itu. Yang agak delik itu buah-buahan. Sudah mulai pisangnya beberapa kali panen itu, pisang olin itu, dan alhamdulillah mau tak gantung di gazebo itu, tapi yang nandur bagian marbot keberatan. Janganlah Pak, kita masih butuh gitu. Padahal kepengen saya itu tak gantung di gazebo itu supaya kalau masaknya satu-satu teman-teman bisa merasakan. Yang sisir pertama matang copoti dimakan, nanti sisir kedua copoti makan gitu. Dan itu padahal sudah saya ajari itu. Di sana itu tak buat botean itu. Lah botean itu isinya ya apa-apa yang saya dapat itu yang digandul-gandul itu karena untuk ngusir semut ya. Kalau digantung itu dia nggak semutennya. Siapa saja yang mau menikmati monggo. Itu ada gantungan itu. Karena yang kemarin ngisi itu ya tidak sengaja. Ada yang ngisi kurma, kurmanya baru tinggal separuh. Ada yang ngisi roti karena ada yang ulang tahun. Ya sudah, alhamdulillah itu diisi terus. Alhamdulillah itu masih ada. Termasuk jajanan masih ada itu. Jajanan. Nah, itu adalah tindakan.
Kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik, ini juga perlu pergerakan yang kedepannya kita harus ikut juga mengurangi kantong plastik dengan cara apa? Dengan cara ya kalau makan-makan ya menyediakan piring. Nah ternyata piring itu kelemahannya di tim marbot itu kan nggak suka isah-isah. Kemudian alhamdulillah kita sudah sama-sama menghemat kertas ya. Karena kertas itu kan dari bahan bakunya juga dari pulp, itu dari bahan tanaman. Jadi banyak kalau di Leces dulu masih pakai sengon ya. Tapi itu juga dari hutan sengon, dan itu menjadikan Lumajang dan sekitarnya gundul. Karena alhamdulillah pabriknya tutup Leces itu, karena memang penggunanya sudah semakin turun. Skripsi aja dulu rangkep 5, sekarang tinggal rangkep 3. Nah, sudah penghematan. Kita berarti sudah melakukan penghematan di kertas. Nah, cuma mungkin di bagian lain kertas itu kenapa kalau mungkin penguji yang lain kertasnya diberikan pada mahasiswa, saya bawa itu. Karena baliknya itu bisa saya buat printer lagi, saya print lagi yang kosong itu untuk naskah-naskah yang perlu di print. Nah, itu termasuk penghematan. Jadi saya tidak perlu beli kertas lagi. Padahal Indonesia itu dijadikan paru-paru dunia untuk hutannya. Jadi bantuan-bantuan yang terkait dengan lingkungan hidup itu luar biasa dari luar negeri. Nah kalau kita mahasiswa kita peduli itu, insya Allah sih, misalnya kalau mau LSM dunia, di tingkat dunia itu ada LSM yang peduli pada lingkungan, dan kamu mahasiswanya juga peduli lingkungan, akan dapat dana kok itu. Cuman kita itu kan malesnya itu kan males surat menyurat, males buat proposal itu tuh. Malesnya itu. Sebenarnya kalau ingin minta ya itu senjatanya cuman proposal, surat menyurat itu dapat kok. Ayo toh dicoba. Saya pernah kok itu. Pernah gitu ya dapat uang. Nah itu cara tindakan. Jadi ada 3 tadi. Yang satunya verbal juga sekedar hanya mengajak-ngajak. Kemudian kita harus proaktif dengan mengadakan kajian-kajian ketika tindakan. Sudah. Nah ini yang masukannya Pak Pramto. Jadi ini yang mau saya bahas itu ya sesum yang kedua Pak Pram nanti. Kalau mau dilanjut ya nunggu saya siap dulu karena belajarnya kayaknya banyak Pak. Tapi sudah terjawab Pak ini. Apa yang dimaksud kebersihan dalam Islam? Berapa macam kebersihan? Sudah ada jawabannya dan sudah tak tulis Pak. Terus tak tulis semua. Cuma tidak kali ini saya sampaikan. Karena apa? Ya mengingat waktu dan mengingat para hadirin sudah mulai jenuh. Kok tahu Pak jenuh? Iya, saya disaini kok. Ya, siapa dari sekian yang banyak memperhatikan saya? Kan cuma yang di depan ini, yang di belakang sana kan main HP sendiri. Ayo, ya kan? Itu disaingi itu. Apa ya? Itu yang kurang berminat untuk melanjutkan. Itu salah satu alasan bahwa saya nggak melanjutkan masukan dari Pak Prapto untuk materi kali ini. Ya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ceramah saya ya ada kritik, ada apa ya, masukan, ada apa ini, pokoknya siapa yang mau nerima lah. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tadi sudah disampaikan Pak Pram bahwa saya memang selalu mencari yang bermanfaat. Kadang story saya selalu ada seperti itu. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya apa yang saya sampaikan. Kalau ada salah, pasti salah itu ada di diri saya, karena memang saya manusia biasa. Tentu yang benar adalah benar dari datangnya Allah. Mudah-mudahan berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.